Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Laras, dan juga rekan-rekan saya ada Sakinah, Tesalonika, dan juga Watsik. Di mana kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengaruh perang dagang antara Amerika Serikat dan China terhadap hubungan politik dan diplomasi kedua negara di era kepemimpinan Trump. Langsung saja, jadi Amerika Serikat dan China ini memiliki hubungan perdagangan yang cukup panjang, di mana sepanjang hubungan itu pastinya tidak selalu berjalan dengan harmonis. Contohnya pada tahun 2018, terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Ketika Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2018, perang dagang antara Amerika Serikat dan China itu pecah, dengan memberlakukan bea impor atas barang-barang China yang dianggap berbahaya bagi Amerika Serikat. Trump berjanji akan mengambil tindakan keras terhadap China, yang dianggap telah mempengaruhi Amerika Serikat baik secara politik dan juga ekonomi, di mana dibalas juga oleh China dengan mengenakan pajak impor pada berbagai barang yang berasal dari Amerika Serikat. Perang dagang antara kedua negara ini terus meningkat karena keduanya terus membalas penggunaan tarif impor secara bertahap. China bereaksi dengan memberlakukan bea atas barang-barang Amerika Serikat seperti kedelai, jagung, dan daging babi, setelah Amerika mengenakan pajak atas barang-barang China senilai miliaran dolar, termasuk ekspor teknologi tinggi. Tujuan Trump memberlakukan hal ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat. Perang dagang itu terjadi ketika suatu negara mengadopsi tarif atau kuota impor dan negara lain membalas dengan jenis proteksionisme perdagangan yang sama. Nah, pemicu terjadinya perang dagang ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mempertahankan ekonomi dalam negerinya dengan meningkatkan ekspor sambil menurunkan impor. Hal ini dapat dicapai dengan memberlakukan langkah-langkah proteksionis untuk mengurangi impor, seperti tarif atau kuota. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah berdampak besar dan luas pada kedua negara, serta seluruh dunia selama kepemimpinan Trump. Penerapan kebijakan tarif impor, sengketa perdagangan yang sulit, dan dialog yang keras telah mengubah lanskap hubungan politik dan diplomasi kedua negara. Nah, dalam presentasi kali ini, kami akan memaparkan pembahasan mengenai pengaruh perang dagang antara China dan Amerika Serikat di era kepemimpinan Trump terhadap hubungan politik dan diplomasi antara kedua negara. Nah, bagaimana perang dagang antara China dan Amerika Serikat di era kepemimpinan Trump mempengaruhi hubungan politik dan diplomasi antara kedua negara? Di mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sakinah. Baik, selanjutnya adalah analisis dari kebijakan dan ketegangan politik di antara Amerika Serikat dan China. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, bahwa awal mula terjadinya perang dagang ini adalah dikarenakan ada rasa ketakutan atau ketidaksenangan bahwa ternyata perekonomian Amerika Serikat itu berada di bawahnya China. Padahal antara Amerika Serikat dan China ini sebenarnya sudah terjadi hubungan kerjasama yang cukup lama, yang memang terdapat dinamika di dalam hubungan antara kedua negara tersebut. Namun seiring perkembangan waktu, ternyata hubungan kerjasama ini sangat memberikan benefit yang sangat signifikan bagi China dan menjadikan China hadir sebagai negara adidaya kedua dengan perekonomian yang dapat disandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, melihat hal tersebut, Trump di masa pemerintahannya mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akhirnya merugikan China, dan yang kemudian berawal dari kebijakan yang dilakukan oleh Trump itulah muncul ketegangan-ketegangan politik. Nah, ini bermula pada tanggal 8 Maret 2018, di mana pada saat itu Trump mengumumkan akan mengenakan tarif sebesar 25% pada impor baja dan 10% pada aluminium dari sejumlah negara. Nah, kemudian tidak berselang sekitar 1-2 minggu kemudian, Trump mengeluarkan lagi kebijakan pada tanggal 22 Maret 2018, di mana ia menangguhkan tarif untuk beberapa negara kecuali China. Dan kemudian akan hal tersebut China pun memberi respon, di mana ia memberikan 128 daftar produk Amerika Serikat yang dikenakan yang akan dikenakan bea masuk ke China sebesar 25%. Nah, kemudian lagi selang beberapa bulan, dinamika perdagangan antara Amerika Serikat dan China ini semakin memanas karena baik antar Amerika Serikat dan China, keduanya sangat memiliki kompetisi yang besar untuk meningkatkan perekonomiannya melalui perdagangan, sehingga pada 6 Juli 2018 dikenakan lagi bea sebesar 25% atas impor China, yaitu sebanyak 34 miliar US dollar. Kemudian China mengenakan tarif dengan ukuran cakupan yang sama. Jadi pada tanggal 6 Juli ini nih, antar kedua negara mengeluarkan kebijakan yang sama-sama saling membuat mereka bergesekan.
Yang kemudian dilanjut lagi pada tanggal 24 September 2018, di mana Amerika Serikat memberikan pajak sebesar 10% atas impor Cina, yaitu sebanyak 200 miliar US dollar. Dan Cina mengeluarkan kebijakan di mana ia menetapkan bea masuk atas segala produk-produk Amerika Serikat sebesar 60 miliar US dollar. Nah, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tadi antar Amerika Serikat dan Cina, sebenarnya masih banyak lagi yang terjadi atau banyak lagi kebijakan yang dikeluarkan antar kedua negara ini. Namun keempat ini dapat kita rangkum untuk melihat bagaimana antar kedua negara berusaha untuk saling menyelipir gitu untuk bisa meningkatkan neraca perdagangan mereka menjadi yang teratas. Dan hal ini nih yang menimbulkan terjadinya atau memanasnya perang dagang antara kedua negara ini dan menyebabkan ketegangan politik di antara keduanya. Nah, ketegangan politik yang terjadi di antara kedua negara ini akhirnya juga akan memberikan dampak dari bagaimana hubungan bilateral antar kedua negara ini, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang dampak terhadap hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China. Hubungan bilateral antara China dan Amerika Serikat memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan. Kedua negara tersebut merupakan pasar terbesar ekspor antara satu sama lain. Dan juga saling ketergantungan ekonomi mereka telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi global terkait erat hubungannya dengan perdagangannya dengan Amerika Serikat. Dengan AS menjadi tujuan terbesar ekspor China. Namun, ketegangan ekonomi telah muncul atas isu-isu seperti pencurian kekayaan intelektual, ketidakseimbangan perdagangan, dan juga akses pasar. Saling ketergantungannya mereka satu sama lain telah menciptakan sebuah hubungan yang kompleks, yang melampaui sekedar perdagangan dan juga investasi. Hubungan politik kedua negara dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang muncul dari hubungan bilateral mereka. Perkembangan ekonomi Cina yang cepat dan juga keterlibatan yang sukses dalam ekonomi global telah menciptakan ketegangan yang berdampak pada kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Persepsi AS tentang kekuatan ekonomi Tiongkok dan keterlibatan dalam ekonomi global telah meningkat, yang mengarah pada kebijakan proteksionis dan peningkatan pengawasan terhadap investasi Tiongkok di Amerika Serikat. Akhirnya, implikasi politik dari saling ketergantungan ekonomi antara China dan Amerika Serikat menyoroti hubungan mereka yang kompleks antara kedua negara dan pengaruh signifikan dari masalah ekonomi pada hubungan politik mereka. Pada masa kepemimpinan Donald Trump, salah satu perubahan yang signifikan dalam dinamika hubungan politik antara China dan Amerika Serikat adalah inisiasi perang dagang. Perang dagang terutama didorong oleh kekhawatiran Donald Trump tentang praktik perdagangan China dan dampak negatif yang dirasakan pada ekonomi Amerika Serikat. Apa saja sih dampak perang dagang terhadap hubungan bilateral antara China dan Amerika Serikat? Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu adanya eskalasi tarif dari kedua belah pihak, menciptakan siklus pembalasan dan pembalasan. Pembalasan di sini maksudnya adalah Trump memperlakukan tarif pada berbagai barang yang ada di China dengan menargetkan sektor-sektor seperti baja, aluminium, teknologi, dan juga produk konsumen. Begitu juga sebaliknya dengan China, menanggapi hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka juga memperlakukan tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat. Adapun produk tersebut merupakan produk pertanian, mobil, dan juga bahan kimia. Kedua, yaitu kedua negara terlibat dalam beberapa negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Beberapa pertemuan tingkat tinggi diadakan antara pejabat Amerika Serikat dan China untuk membahas masalah yang berkaitan dengan akses pasar, hak kekayaan intelektual, transfer teknologi, dan juga ketidakseimbangan perdagangan ini. Namun negosiasi ini menghadapi tantangan sehingga pada masa Donald Trump, kesepakatan komprehensifnya tidak tercapai sama sekali. Yaitu dampak ekonomi seperti ekspor-impor terhadap kedua negara tersebut. Perang dagang sangat signifikan terhadap ekonomi Amerika Serikat dan China. Industri Amerika yang sangat bergantung pada impor China, seperti manufaktur dan juga teknologi, menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi dikarenakan tarif yang dikenakan oleh China tersebut. Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan Amerika Serikat berusaha untuk mendiversifikasi rantai pasokan Amerika dari China. Di sisi lain, China eksportir menghadapi berkurangnya permintaan dari Amerika Serikat yang berdampak negatif pada sektor-sektor seperti pertanian dan juga manufaktur.
Keempat, yaitu dengan adanya implikasi global. Tentu saja dengan adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat ini tentu mempengaruhi ketidakpastiannya pasar keuangan dan juga mengurangi kepercayaan bisnis dan mengganggu rantai pasokan global. Dan dampaknya bukan hanya terjadi di antara Cina dan Amerika Serikat saja, namun beberapa negara juga mengalami efek dari perang dagang tersebut. Karena ya perang dagang mendorong pergeseran pola perdagangan dan meningkatnya sentimen proteksionis di seluruh dunia. Yaitu kesepakatan perdagangan fase 1. Pada awal 2020, Amerika Serikat dan Cina menandatangani kesepakatan fase 1, di mana ini menandai gencatan senjata parsial dalam perang dagang. Perjanjian tersebut berisi tentang komitmen dari Cina untuk meningkatkan pembelian barang-barang dari Amerika Serikat, memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, dan juga mengatasi beberapa kekhawatiran terkait dengan transfer teknologi. Namun, masih banyak masalah yang diperdebatkan dan juga belum diselesaikan. Negosiasi selanjutnya untuk kesepakatan fase kedua yang komprehensif belum terwujud selama pemerintahan Trump. Dikatakan bahwa perang dagang ini membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap dinamika hubungan politik antara Cina dan juga Amerika Serikat, di mana ini menyebabkan meningkatnya ketegangan dan juga mengganggu perdagangan global yang berdampak kepada kedua ekonomi negara. Perang dagang membahas beberapa masalah yang sah, di mana itu juga berkontribusi pada hubungan yang lebih bermusuhan antara kedua negara tersebut, yang menyiapkan panggung untuk tantangan ekonomi dan juga geopolitik yang sedang berlangsung. Implikasi perang dagang. Perang dagang memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi kedua negara dan juga berdampak secara global. Pertama-tama, perang dagang ini menyebabkan ketegangan yang meningkat antara kedua negara dan mempengaruhi hubungan politik mereka. Kedua belah pihak juga menerapkan tarif impor yang saling mempengaruhi, yang mengarah pada penurunan perdagangan bilateral dan serta mempersulit kerjasama ekonomi. Selain hal yang telah disebutkan, berikut adalah beberapa implikasi dari perang dagang. Yang pertama adalah konsekuensi ekonomi yang serius terhadap kedua negara akibat perang dagang. Baik Cina dan Amerika menerima konsekuensi ekonomi yang serius sebagai akibat dari konflik perang dagang. IMF sendiri mengantisipasi bahwa pada tahun 2020 silam, perang dagang akan mengurangi produksi ekonomi global sebesar 0,8%. Yang kedua adalah implikasi signifikan bagi konsumen dan pebisnis. Baik konsumen maupun pebisnis telah terpengaruhi secara signifikan oleh perang dagang. Karena tarif barang impor yang lebih tinggi, konsumen di kedua belah pihak sekarang membayar lebih mahal. Kemudian selanjutnya adalah ketegangan geopolitik dan masalah keamanan nasional. Ketegangan geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat juga meningkat yang diakibatkan oleh perang dagang. Keputusan kebijakan pemerintah Amerika Serikat seperti kemungkinan membatasi transfer teknologi dan memasukkan perusahaan teknologi Cina ke dalam daftar blacklist mereka. Yang keempat adalah kompetisi dan inovasi teknologi. Baik Amerika maupun Cina bersaing untuk mendapatkan dominasi teknologi yang lebih kuat dari sebelumnya karena perang dagang. Kedua negara melakukan segala upaya untuk meningkatkan dan melindungi kapasitas teknisnya serta meningkatkan pengawasan investasi dan membangun ekspor teknologi utama. Tindakan yang dilakukan pemerintah Amerika, salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika yakni melakukan pembatasan ekspor teknologi semikonduktor yang kemudian berdampak besar pada rantai pasokan teknologi internasional. Secara keseluruhan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat memiliki dampak serius bagi kedua negara dan perekonomian global. Ketegangan perdagangan ini mengancam stabilitas pasar, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakpastian dalam hubungan internasional. Hubungan Cina dan Amerika Serikat setelahnya, yang pertama adalah terusnya
berlanjutnya persaingan Amerika dan Cina dalam menjadi yang terbesar dan mendominasi ekonomi global terus berlanjut. Cina telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan dan memberikan pendanaan pembangunan melalui Belt and Road Initiative. Kemudian kedua adalah perubahan dinamika. Perubahan dinamika ini yang semulanya ekonomi global berporos di Amerika Serikat sekarang berpindah ke Cina, dan juga hal ini dikuatkan oleh isu-isu dedolarisasi, yang mana sudah banyak negara-negara yang melakukan melakukan perdagangan internasional tanpa menggunakan dolar. Dikutip dari data The Bank of Settlement menunjukkan bahwa yuan menjadi mata uang dengan angka pertumbuhan trading paling cepat, dengan rata-rata penggunaan yuan mencapai 526 miliar US dollar per hari. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh geopolitik dan dinamika global juga menjadi peran penting dalam menentukan arah hubungan Cina dan Amerika Serikat. Meskipun terjadi perubahan dalam dinamika ekonomi dan politik di antara keduanya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi arah hubungan di masa depan. Tantangan tersebut seperti isu perdagangan, hak asasi manusia, dan keamanan cyber akan terus mempengaruhi hubungan bilateral. Tetapi, upaya bersama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dapat membuka pintu bagi kerjasama yang lebih baik di masa depan. Selain itu, pengaruh geopolitik dan dinamika global juga memainkan peran penting dalam menentukan arah hubungan Cina dan Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah meskipun prospek hubungan Cina dan Amerika Serikat setelah perang dagang masih penuh tantangan, dengan adanya kerjasama yang terarah serta dialog terus-menerus dan pemahaman yang lebih baik, ada harapan untuk mencapai hubungan yang lebih konstruktif di masa depan. Kesimpulan, hubungan perdagangan yang panjang antara Amerika dan Cina tidak selalu berjalan dengan baik, dan tentunya ada beberapa kendala antara hubungan di keduanya. Salah satu kendala yang dihadapi hubungan perdagangan keduanya adalah yakni dengan terjadinya perang dagang di era Presiden Donald Trump. Pemicu terjadinya perang dagang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mempertahankan ekonomi dalam negeri dengan meningkatkan ekspor sambil menurunkan impor. Perang dagang Amerika Serikat telah berdampak besar dan luas pada kedua negara serta seluruh dunia selama kepemimpinan Donald Trump. Secara keseluruhan, perang dagang telah mengubah dinamika hubungan politik Cina dan Amerika Serikat seperti meningkatkan ketegangan, mengganggu perdagangan internasional, dan berdampak negatif pada ekonomi kedua negara. Prospek hubungan antara Amerika Serikat dan Cina pasca perang dagang bisa diperkirakan masih akan berlanjutnya persaingan di keduanya, dan akan berpindahnya poros ekonomi global yang semula dikuasai oleh Amerika Serikat sekarang mulai dikuasai oleh Cina. Dan juga peristiwa dedolarisasi dapat mendorong kemungkinan tersebut menjadi besar.